Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hafiz Unstoppable. SBM. Durung-muru. SBM. Singkatan dari Udah saya sampaikan tuh, forget maning. Kang Hafiz Unstoppable berjumpa lagi bersama Kang Hafiz dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Da'auna naskurullah alladzi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has stand our heart, move our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita bisa datang ke ruangan ini dalam rangka tolabul ilmi. Sukses, bahagia, mulia. SBM. Sukses, bahagia, mulia. SBM. Sukses, bahagia, mulia. Nah, saya tanya, apakah setiap orang mencari 3 kata ini hidupnya? Ada di luar ini enggak? Misalnya mencari batuk, gitu. Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak. Ya. Semua manusia yang waras, ya, yang sehat pasti di dalam hidupnya mencari 3 kata ini, menjadi miliknya. Kita harus paham dulu apa itu sukses, apa itu bahagia, apa itu mulia. Mas, mau pilih yang mana? Anu ngarti naon? Bahagia, apa itu bahagia? Nya bahagia teh naon artinya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya bahagia itu adalah hatinya tenang dan tentram. Tenang dan tentram. Tenang dengan senang beda ya. Tenang dan tentram. Nah, itu kalau akademik itu harus menyebut dari mana, boleh juga pendapat sendiri kalau sudah diakui, ya. Sumber kebenaran bahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan EYD. Non EYD teh. Nah, gitu. Iya, ya. Ini bahagia, sekarang sukses. Mas. Naon sukses teh? Ya naon. Sukses adalah berhasil memperoleh sesuatu yang diinginkan, ya. Berhasil memperoleh sesuatu yang diinginkan. Ya, Bu, mangga. Ibu teh yang dulu hamil bukan? Oh, bukan. Oh iya. Eta. Iya, ular dugul itu yang paling sakitnya kalau kena ular dugul 9 bulan 10 hari. Naon kira-kira ular dugul teh? Ular dugul, naon ular dugul? Kalau nyembrot itu sembuhnya baru sembuh setelah 9 bulan 10 hari. Ular dugul. Nanti itu si Mas udah berkeluarga belum? Udah. Nah, si Mas kan punya ular dugul tuh. Ya. Ular dugul itu bukan hanya untuk kencing, tapi untuk bikin tah eta. Sekali nyemprot lah. 9 bulan 10 hari, maksudnya apa? Kelahiran bayi. Nah, gitu. Nah, si ibu ini sudah kena ular dugul. Baru sembuh setelah 9-10 hari. Lahiran maksudnya Jang? Gitu. Ular dugul.
Perah tadi. Mulia itu ya apa namanya, terhormat, ya. Mulia di hadapan Allah itu. Nah, sekarang saya tanya, ya, supaya kita hidup itu mulia, ya, mulia itu terhormat. Ini ayat-ayatnya semua, ada ayatnya semua. Ada yang tahu? Mas, pengennya bahas apa dulu? Yang 3 kata itu. Qurannya. Sukses. Nah, sukses itu rujukan Qurannya surat ke-53 ayat 39. Surat 2 186. Ayat di YouTube saya. PDF juga ada. Apa ini? Hasil berbanding lurus dengan usaha. Kalau kita hasilnya belum sesuai dengan yang diinginkan, maka perbaiki usaha. Usaha yang minta bantuan sama Allah dan menggunakan teknologi termutakhir dan terakhir. Saya masih ingat, masih udah pernah masuk kuliah berapa semester dengan saya? 2 yang sekarang. Masih ingat tuyul enggak? Is forget maningnya. Udah diulang-ulang tuh tuyul tuh. So, ayah masih ingat tuh, Bu? Tuyul naon, Bu? Tulis. Eta mah badut atuh. Ya, oke, dibahasnya. Ayo lanjutkan. Kalau mau satu lagi itu 2152. Ini petunjuk Allah ketika kita ingin sukses, berhasil memperoleh sesuatu. Ini yang pertama, hasil berbanding lurus dengan usaha. Usahanya semakin bagus, hasilnya semakin bagus. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mengabulkan doa hambanya ketika hambanya itu beriman dan menjalankan perintahnya. Nah, ini doa, ini usaha. Nah, ini mengandung dua-duanya. Ini fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, maka Allah akan mengingatmu. Apa maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan mengingat ini adalah menjalankan perintah Allah. Ya. Berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada orang yang tidak pernah maksiat tapi dia tidak pernah beramal soleh. Ya. Cicing we di imah ngalamun, ngagoler. Nah, kerja saya itu 3 sekarang. Ngaji, ngajar sama ngagoler. Kalau sudah capek ngagoler. Dan ngagoler ngerti beli? Ngagoler. Dengarti? Tidur. Banyak orang mana tengah-tengah ngagoler? Orang mana? Jawa mana? Tahu-tahu Jawa Barat. So, akhirnya sampai di sini dulu. Ya, jadi menjalankan perintah Allah itu tidak hanya sholat puasa, bekerja keras, menuntut ilmu. Makanya hari ini kita itu ada 9 kata tuh. Kunci daripada mempelajari Islam dari pengetahuan itu adalah rujukannya surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladina utul iman darajat. Eta bae kan? Di tengah-tengah. Kalau kita tidak bisa menghafal satu ayat, intinya. Ya, intinya. Udah saya di-share tuh di grup. Si Mas ieu sabaraha urang ya? 7 sabaraha? 7. Geus hiji satu kata, yarfa'i Allah, yarfa'illahu ladzina. Naon ladzina? Orang-orang yang ladzina amanu iman. Mas, ingat, eta nu baju hitam. Ingat teu? Lah, keur naon atuh?
Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nah, yarfa'illahu Allah, ladzina orang-orang, terus amanu, terus yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Kum tu kalian, wal ladzina dan orang-orang yang utul ilma darajat, utul ilma darajat, meninggikan derajat. Nah, Allah meninggikan derajat orang-orang. Sok dibuka we anak. Mas dibuka we anak. Kabagian kena seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibuka WA grupna. Nomor 1 Yarfa'i. Nomor 2 Allah. Ayo dibuka semua WA grupna. Saya guys ngirim. Si Mas K7 Can kirim dah. Coba dibuka can ayat. Terakhir. Macet dah. Masa belum sampai? Diingat-ingat banyak. Ayah udah. Anu K7 sah, Mas. Kebagian naon? Betul. Coba naon artinya ini? Nah, ilmu, ya. Neng, yang ujung. Kebagian naon? Hah? Belum. Ini dia ayah ini. Oh nya itu nu merah-merah ke ayat dirinya tah. Ya Allah, itu mah pasti sudah ada. Ya? Enggak, yang ini udah pasti. Di yang merah-merah tuh. Taruh dibuka berarti. Itu saya barusan satu kata per kata. Mas, dikirim lagi Mas ke grup. Hah? Coba dibuka, udah ketemu. Nginget satu kata aja. Udah ketemu. Kan udah dikasih tahu tuh, nggak ingat juga. Itu aku di grup itu juga aku ada. Coba screenshotnya coba. Ya. Udah. Mualnya satu kata wae. Si Mas apa? Hiji wae, satu kata wae. Hah? Betul. Ilmu ya? Ilmu. Waladina dan orang-orang yang Mas. Yarfa'illah. Itu di situ. Yarfa'i lahu. Yarfa'illahu ladzina etak manis di kata wae nanti apal-apal. Ini sekata aja, Pak. Hah? Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Utul ilma. Salah. Nah, yang ayat 10 enggak? 10 kurang di letak. Di dia nomor. Sediain ya, Pak. Mohon, Pak. Nah, iya kebagian kata yang ke-8. Nah. Hah? Nah, 8. 2 deui. Ipelkeun bagaimana? Darajatnya artinya derajat eta sarua jeung bahasa Indonesia. Yarfa'i hiji wae neng. Ingat hiji wae. Yarfa'i Allah artinya yarfa'uladi. Hah? Yarfa'i ain. Ada kan di situ? Tah ini nu didikit aya ye.
Ayat. Ini kan, Nah, udah ada semua. Yarfa'il ladina Allah. Terus ya ladina orang-orang. Nih. Amanu waladina dan orang-orang. Hah? Waladina kok minggu sih? Ini. Hah? Hah? Sok diingat-ingat tuh saya capek habib ulang-ulang. Yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma. Ilma guys, ilma teh. Ilmu tak mirip pisan eta. Iya di dia. Nah, gitu. Oke ya, kita lanjut. Kunaon ya dangdutan? Hah? Tahu Agim waktu masih jaya yang begininya saya lihat sendiri 25 di kotak. Tes 25 buah. Tes. Jadi jangan sampai kendala teknis ininya mati. Setiap 5 menit gantiin mic-nya. Tapi bukan mic ini. Mic masih pakai pakai apa namanya? Kabel. Jadi cari tanah waktu baru datang satu orang si Mas. Oh itu sudah. Riko. Ngobrol. Saya ini lulusan ilmu pemerintahan. Kumaha cari duitnya lah gitu kayaknya mau ngisi lulus gitu ya. Nah, saya udah jelasin tuh. Udah bisa terkirim, Mas? Nggak bisa ya? 10 menit mah besar. Ya. Saya forget tadi. Harusnya 3 menit. Nanti si Mas semua nih ngirim video ke saya 3 menit bisa dikirim WA. Tentang nawan apa saja. Yang penting video itu tidak menyebabkan Anda dipanggil polisi. Jadi jangan bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan negara. Tahu ya? Oke, kembali lagi sini ya. Ini. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, kunya itu Allah. Apa yang dimaksud dengan ingat kepadaku adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau mau sukses, ini 3 ayat rujukannya. Ini kalau mau sukses. Dan nanti dilihat di videonya ya. Ini saya masuk ke YouTube. Nah, kemudian bahagia. Nah, bahagia itu rujukannya imun ayat dosen pakai spidol yang tidak bisa dihapus, diingatkan ya. Terus manggil cleaning service suruh dihapus. Saya lupa harusnya bawa remason tuh atau balsam. Nah, ini bahagia ya. Bahagia itu petunjuk Allah di dalam Quran surat ke-13 ayat 28 29. Apa perintahnya? Kalau kamu mau bahagia. Bahagia menurut Kamus Besar bahasa Indonesia artinya orang yang tenang dan tentram. Ya. Tenang dengan senang itu beda. Orang yang tidak bahagia biasanya cari bersenang-senang, masuk dugem ya, karena hatinya gelisah. Itu. Apa perintah di sini? 3 perintahnya kalau kita mau tenang. 1, zikir. Kedua, iman. Ketiga, amal soleh. Itu. Apa yang dimaksud begini itu? Zikir fil lisan dengan ucapan, zikir fil qalbu dengan hati, zikir fil amal dengan perbuatan. Sama sebetulnya dengan ini. Artinya menjalankan perintah dan berusaha menjauhi larangannya. Ini zikir. Kemudian iman. Iman itu keyakinan bahwa Allah itu ada. Ketika yakin bahwa Allah itu ada, yang lainnya keyakinan yang lain mengikuti. Ada surga, ada neraka, begitu ya. Jadi iman itu berkaitan dengan rasa. Ya, rasa. Nah, ini. Kemudian amal soleh. Amal itu apa?
amal itu adalah pendayagunaan seseorang terhadap 4 daya yang dimiliki oleh semua manusia yang normal. Normal itu idiot maksudnya, bukan ABK ya. Naon ABK? Hah? ABK. ABK, anak berkebutuhan khusus. Hah? Jadi kalau kita kawin dengan punya hubungan darah itu kemungkinan besar ABK. Saudara saya itu ada yang begitu ya. Ibaratnya itu paman dengan keponakan. Ayanu ABK, ayanu ITB. Adil Allah tuh. Maksudnya dia diberikan anak yang hebat. Pokoknya dijaminlah mun jama lulus ITB, UI, UGM tuh eta jama pinter. Ya, kasihan itu. Kemarin saya baru nengok tuh ya. Sambil nunjukkan, tapi dia tidak malu sebagai orang tuanya karena itu takdir. Karena diimbangi oleh anak yang lainnya itu lulusan ITB. Terus dari saudara saya juga keponakan begitu. Saudara istri saya itu anaknya 3. 1 kelas atas, 1 kelas menengah, 1 kelas bawah. Yang 1 itu perempuan SMA 3, dengerin ya, jangan ngobrol. Ada waktunya Anda bicara. Halo? Ya. Masih ngobrol? Anak yang pertama itu S2, S3-nya di Oxford University, beasiswa ya. SMA-nya SMA 3 terbaik, kedokteran, ya hebat lah pertama. Nah kelas yang paling bawah anaknya cerdas, tapi umur 6 tahun ketabrak mobil tergusur 6 meter. Sampai ibunya tuh berdoa, ya Allah, yang penting anak saya dikasih panjang umur. Ternyata bertanya sama saya, doa itu bisa diralat enggak gitu. Nah itu yang bawah, yang tengahnya lulusan UPI gitu. Kata saya tuh, Allah tuh mengingatkan kita tidak boleh minder, tidak boleh sombong. Teteh nggak boleh sombong meskipun ada punya anak S3, S2 di Inggris ya. Nggak boleh minder meskipun ada yang geger otak. Itu sekali obatnya 6 juta. Dan kalau kumat itu mukulin orang tuanya. Makanya bertanya sama saya, boleh nggak doa itu diralat? Tahu begini panjang umur daripada nyiksa kolot, ya lebih baik dulu meninggal, gitulah. Gitu ya. Jadi amal soleh adalah pendayagunaan terhadap 4 daya. Apa itu 4 daya? 1, daya fisik. Ketika manusia didaya gunakan fisiknya, dia bisa berjalan dari rumah ke kampus, bisa nyetir, ya. Itu menggunakan daya fisik. Neng, yang paling ujung daya apa ya barusan? Bu, yang kedua diingat ya, daya pikir. Ketika manusia mengolah daya pikirnya semaksimal mungkin, maka dia akan berilmu dan berteknologi. Oh, Habibillah itu contohnya. Ya. Mas, yang ketiga yaitu daya kolbu. Ketika manusia diolah daya kolbunya, maka dia akan mempunyai iman yang tinggi dan akhlak yang bagus. Iman yang tinggi, akhlak yang bagus. Yang keempat, ingat Mas, daya hidup. Nah, ketika manusia mengolah daya hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tidak mencoba bunuh diri. Jadi banyak orang yang secara rasional itu
apa namanya, di Korea Selatan, Jepang itu jangan lupa, jangan sangka itu banyak orang yang bunuh diri. Karena yang keempatnya itu daya hidupnya tidak dilatih sejak kecil ya. Jadi itu. Sekarang Republik Rakyat Cina dengan jargonnya 996. Anda sing beli itu rumus 996. Sekarang ekonomi RRC sama dengan Amerika Serikat. Ini salah satunya atau yang utama ini. Bekerja mulai jam 9 pagi, pulang jam 9, dan dalam seminggu itu kerjanya 6 hari. Banyak yang gini. Tapi ekonominya hebat. Itu Republik Cina. Ya. Itu ya amal soleh. Nah, amal menjadi amal soleh jika amal itu bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Jadi soleh itu baik. Any question sampai di sini? Oh, sukses udah, ya. Ini apa namanya? Bahagia sudah, sekarang mulia. Mulia itu pedomannya adalah 49. Ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa tuh artinya? Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Takwa itu apa definisinya? Ya, boleh. Cirinya apa? Ciri orang takwa apa? Hah? Menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal. Orang yang takwa adalah menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya. Dan Quran mengatur semua hal. Ada hal-hal yang mendasarnya saja, ada yang detail. Yang detail itu muhrim, nggak boleh dikawini, itu detail. Ahli waris ya, detail. Tapi ada yang prinsip-prinsip dasarnya. Kalau detail semua nanti tentang cara WA masuk Quran, nggak mungkin ya, kebanyakan. Itu sesuai dengan perkembangan zaman. Pada waktu Nabi itu pertarungan strategi perang dagang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan orang Yahudi yang waktu itu kaya raya. Tentang apa itu? Anda singgur beli sumur. Semua sumur itu tidak ada airnya kecuali sumur punya Yahudi. Ini strategi perang dagangnya hebat nih Utsman bin Affan. Wahai Yahudi, kawanku, aku beli sumur kamu, kata Utsman. Ya ajalah. Ini modal hidup saya satu-satunya dan ini hebat. Terus nggak mau ya. Utsman bin Affan tidak patah hati. Saya diingatkan kalau habis ya waktunya ya. Udah. Aduh, udah telat tadinya. Habis ini siapa? Ya, nanti bersambung lah. Itulah ya. Saya ketik deh ya. Ya, ya. Jadi Utsman bin Affan itu yang ke satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan selanjutnya saya ingin Anda menyampaikan meskipun sesuai dengan kemampuannya. Tidak usah semua yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan hari ini. Hah? Pokoknya saya ngomong teh di awal sampai hari teh. Nah, ditangkap oleh saudara. Enggak usah semuanya. Siji bae, misalnya ini. Apa aja. Nanti kalau yang saudara tangkap dikumpulkan sama dengan saya yang keluarin dari otak saya tadi. Ya, Neng apa kira-kira? Hah? Takwa. Yang sok pokoknya mah kayak begitu. Dan naon ulah dugul. Aya di Quran itu teh udah dugul nih. Tuh, tahu enggak? Sudah berkeluarga belum? Sudah.
Pasti tahu kan tuh. Sudah punya anak? Tuh, eta yang menyebabkan punya anak itu namanya ular dugul.